Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kapanpun teman-teman nonton podcast ini dan dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rizkinya, yang sedang ada masalah, semoga segera mendapatkan solusi, yang masih ada utang, semoga utangnya segera bisa melunasinya teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kita pada kali ini kita akan sama-sama belajar bertiga di sini. Teman-teman bisa melihat selain saya ada juga Bang Harman. Bang Harman mungkin bisa dada gitu. Yang ini tuh. Nah, yang satunya lagi ada Bang Haidar. Ya, insya Allah kita bertiga akan memandu teman-teman untuk bersama-sama belajar kitab tafsir Hidayatul Quran dalam rangka untuk mengakrabkan diri kembali dengan Al-Quran. Jadi selain kita membaca Al-Quran, kita sama-sama untuk mencoba memahami apa sih yang dikandung atau apa sih makna yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Oke, langsung saja. Di sini Bang Herman insya Allah akan membacakan kitabnya teman-teman, dan Bang Haidar mungkin bisa ditampilkan, Bang. Oke. Oke, silakan Bang Herman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati wa hiya makkiyatun wa 'adadu ayatiha sab'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'na abtadi'u qira'ati mutabarrikan Bismillahilladzi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kama qala ta'ala wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya apa, Bang? Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna maksudnya adalah saya memulai bacaanku dengan tabarukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha awal dan maha akhir. Wal zahiru wal batin, maha zahir dan batin. Kama qala ta'ala wal awal wal akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir, wal zahir wal batin, yang mengetahui zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Oke, terima kasih Bang Arman. Sebelum kita lanjut, jadi teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah suratul Fatihah. Sebagaimana yang kita tahu, suratul Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas ke bagian ayat pertamanya, saya ingin bahas tentang nama surat Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama, suratul Fatihah, kita bahas atau kita bicarakan nama Al-Fatihah yang paling terkenal di Indonesia deh, yang di masyarakat kita paling sering digunakan, ya namanya kalau nggak suratul Fatihah atau surat Al-Fatihah. Biasanya kalau dalam yang kedua, kalau nggak di acara-acara resmi, MC atau moderator itu biasanya kan, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Jadi ada
dua yang biasanya di masyarakat kita itu dikenal sebagai nama lain dari suratul Fatihah, atau surat Fatihah itu sendiri nama yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ummul Kitab, itu ya. Al-Fatihah kalau secara bahasa kita tahu bahwa Al-Fatihah itu biasanya diartikan sebagai pembuka. Nah, mungkin kalau boleh dibilang, kalau saya sendiri lebih suka memaknainya bukan sebagai pembuka, teman-teman, tapi bisa disebut sebagai, kalau zaman sekarang ya, trailer. Jadi kalau ada film-film gitu mau tayang di bioskop, kan biasanya ada trailernya dulu. Nah, trailer itu cuplikan yang merangkum apa sih yang kira-kira ada di di dalam filmnya itu. Nah, Al-Fatihah kurang lebih juga seperti itu. Al-Fatihah itu salah satu isinya adalah rangkuman tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan Ummul Kitab secara bahasa itu, itu artinya apa? Ibu. Ibu, oke. Selain ibu, induk, betul. Jadi Ummul Kitab secara harfiah adalah induk dari kitab alias Al-Quran. Nah, bisa dibilang trailer ini berisi tentang cuplikan yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Dan induk Al-Quran bisa juga dibilang bahwa isi dari suratul Fatihah merupakan inti dari surat-surat atau ayat-ayat yang nanti akan kita baca itu. Jadi bisa dibilang, teman-teman, ketika kita membaca suratul Fatihah, pada hakikatnya kita sedang ya kalau kita baca novel tuh biasanya ada sinopsisnya seperti itu. Ya kayak tadi kalau mau nonton film, kita biasanya nonton trailernya dulu gitu. Nah, kira-kira nanti kita bakal ketemu apa sih gitu. Nah, kemudian emang apa saja sih yang yang menjadi atau bocoran yang dikasih Al-Fatihah mengenai poin-poin yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, suratul Fatihah tadi juga sudah dikasih tahu sama Harman. Coba dibaca di awalnya tadi, Man. Wahia makkiyatun. Oke, surat Fatihah wahia makkiyatun adalah surat makkiyah. Tuh. Kemudian Wa adadu ayatiha sab'un. Oke, wa adadu ayatiha sab'un, dan jumlah ayatnya ada 7. Oke. Nah, dari 7 ayat ini sebenarnya bisa kita pecah dari lebih dari 7, mau jadi 14 kalau masing-masing ayat kita pecah jadi 2 poin gitu. Namun untuk mempersingkat waktu kita pecah jadi 7 aja lah sama-sama. Atau pecah ke beberapa poin aja. Biar nggak terlalu panjang gitu. Oke, suratul Fatihah. Suratul Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibilang Bismillahirrahmanirrahim itu ya sebagai pembuka seperti yang tadi dibaca oleh Herman. Abtadi'u qiraati mutabarrikan bismillahilladzi huwal awwalu wal akhiru, dan seterusnya. Di mana bisa dikatakan bahwa ayat pertama ini mengingatkan kita untuk selalu ingat mengingatkan kita untuk selalu ingat, ya, untuk selalu berzikir bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan mau nggak mau ya harus kita dasarkan bahwa semua ini karena kita bisa melakukan hal ini karena atas kuasa Allah gitu kan, atas nikmat Allah kita bisa belajar, kita bisa bicara, kita bisa makan dan lain sebagainya. Begitu juga karena Allah lah kita niatkan belajar ini, tujuannya balik lagi ke Allah gitu. Kita bekerja tujuannya untuk Allah, kita beribadah tujuannya untuk Allah. Bismillah, kita melakukan sesuatu karena Allah yang memberikan kita nikmat. Oleh karena itu pekerjaan yang kita lakukan seyogyanya, sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, seharusnya kita
niatnya kita tujukan kembali lagi untuk Allah gitu. Karena Allah yang berikan kita nikmat ya, terus buat siapa lagi gitu kan. Jadi itu bisa dibilang salah satu inti dari bismillah. Kemudian yang kedua ada alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, atau segala puji itu adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Yang kita tahu diterjemahkan seperti itu. Alhamdulillah itu bisa disebut teman-teman mengandung poin tauhid. Loh, kok tauhid? Padahal kan di situ tentang puji syukur gitu. Dari mana tauhidnya? Dari alhamdulillah, segala puji itu cuma milik Allah. Jadi yang berhak kita puji, berhak kita syukuri ya Allah gitu. Apakah berarti kita nggak perlu bersyukur kepada manusia, nggak perlu berterima kasih? Nggak gitu juga dong konsepnya gitu. Beda, syukur kita terhadap Allah, kepada Allah gitu, dan terima kasih kita kepada manusia kan beda tingkatannya. Gimana kita mengapresiasi orang lain, berterima kasih kepada orang lain, dan juga berterima kasih kepada Allah kan pasti beda. Jadi poinnya teman-teman, bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah ya pada hakikatnya itu sesuatu yang wajib gitu. Beda sama berterima kasih kepada manusia karena mereka sesekali melakukan kebaikan kepada kita. Kalau Allah tanpa diminta pun ya Allah memberikan kita nikmat gitu kan. Dan makanya kita nggak boleh melalaikan hal itu, dan kita nggak boleh menyekutukan Allah, karena segala puji itu pada hakikatnya ya cuma milik Allah. Kemudian yang kedua ada selanjutnya ada Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu merupakan zat yang Rahman dan juga Rahim. Di situ mengingatkan kita tentang yang namanya rahmat, tentang rahmat Allah, di mana balik lagi ke kenikmatan tadi. Allah itu memberikan rahmat. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang akan membahas tentang rahmat Allah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada satu kaum, nanti kaumnya bakal seperti apa. Tidak hanya berbentuk kisah, tapi juga mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan kita, kemudian bagaimana Allah memberikan kuasa kepada nabinya, memberikan kenabian, wahyu kepada nabinya, seperti itu. Semuanya itu didasari rahmat. Bahkan bisa dibilang ketika Allah ketika Allah memberikan azab kepada satu kaum atau memberikan siksa balasan atas suatu perbuatan keji atau maksiat, pada dasarnya itu adalah rahmat. Oh, kok bisa dibilang rahmat gitu kan? Rahmat dari mana? Ya logikanya teman-teman, orang tua kita ketika menghukum kita karena kita melanggar perintahnya, karena kita bandel, apakah orang tua itu mukul kita misalkan, atau jewer kita, emangnya itu atas dasar benci? Ini anak siapa sih, padahal anak sendiri itu anak siapa sih gitu, atau anak bandel banget. Nah itu kan bukan berarti sebel banget, habis ini nggak mau saya urusin, kan nggak gitu. Pada hakikatnya kan ya karena sayang gitu, nggak mau nanti bandelnya keterusan, bikin kedepannya susah sendiri bocahnya gitu. Jadi semua kedepannya rahmat yang akan dibahas dalam Al-Quran itu juga sangat banyak. Terbukti dalam surat Al-Fatihah sendiri, Ar-Rahmanir Rahim diulang 2 kali, di Bismillahirrahmanirrahim dan di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga ada lagi setelah itu, habis itu apa? Habis itu Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin bisa dibilang di situ poinnya adalah tentang jaza, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan nanti akan mendapat balasan. Ayat-ayat dalam Al-Quran nanti akan sering juga muncul yang membahas tentang balasan, bahwa perbuatan keji akan mendapatkan balasan yang setimpal, sedangkan perbuatan baik akan dilipat gandakan. Itu bentuk rahmat dari Allah juga sebenarnya. Allah itu memiliki sifat adil ketika membalas perbuatan keji. Jadi dikasihnya satu orang berbuat satu perbuatan keji, maka dibalas dengan satu siksaan. Ketika satu orang berbuat kebaikan, maka akan tidak dibalas satu kebaikan, tapi lebih dari itu.
Makanya kadang dulu guru saya pernah bilang doa ketika ada orang yang berbelasungkawa gitu kan, kadang kita atau orang yang berbuat baik gitu, kadang di bahasa Indonesia kita mendoakan semoga mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Padahal itu kan terlalu membatasi. Allah itu nggak sepelit itu kok gitu. Oke, selanjutnya habis itu apa, Man? Iya. Iya, karena berdua, iya karena stain. Nah, dari situ kita juga tahu bahwa ada poin ibadah yang akan disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian isti'anah juga nanti akan disampaikan kapanpun kita butuh sesuatu, ya berdoa kepada Allah, isti'anah itu. Kemudian ada ihdinas siratal mustaqim, meminta tentang petunjuk, dan lebih spesifiknya petunjuknya siratal mustaqim itu berhubungan dengan sa'adah, kebahagiaannya di mana, di dunia dan di akhirat. Jadi bagaimana cara memperoleh kebahagiaan ini, ya cara memperolehnya nanti mengikuti jalan orang-orang yang lurus, mengikuti jalan Nabi Muhammad tentunya sebagai utusan yang membawa risalah Islam gitu. Kemudian yang terakhir itu ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ nanti ada ya bisa dibilang itu adalah poin terakhir yang lumayan sering muncul juga nanti, yaitu terkait dengan cerita-cerita orang terdahulu, mereka yang termasuk maghdubi 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah, dan juga yang ad-dhalin, yang tersesat itu. Jadi bisa dibilang bukan poinnya adalah maghdub alaihim. Jadi ya bisa iktibar gitu aja lah. Ya, iktibar, pelajaran dari umat-umat terdahulu, di mana mereka dikasih risalah, dikasih diutus nabi di antara mereka, tapi akhirnya sikapnya malah tidak memuliakan nabi itu, bahkan ada yang sampai membunuh nabi yang diutus ke kaum mereka. Nah, jadi itu teman-teman pendahuluan dari surat Al-Fatihah ini, dimana sekali lagi surat Al-Fatihah bisa dibilang adalah sebagai trailer, sebagai cuplikan, sebagai sinopsis kita ketika kita membaca Al-Quran. 7 ayat dalam surat Al-Fatihah menuntun kita tentang apa sih yang akan kita baca di dalam Al-Quran ini. Sebenarnya sekali lagi, kalau teman-teman mau pecah lagi, tidak hanya jadi 7 poin, mau jadi di sini aja ada berapa ini? Kalau panahnya sih ada 8. 7. Panahnya ada 8. 7 tapi. Kalau mau dipecah jadi lebih dari 7 juga bisa. Ala kulli hal, ini adalah salah satu bentuk penafsiran bagaimana kita mencoba istilahnya berinteraksi dengan Al-Quran gitu loh. Kenapa sih Allah menaruh Al-Fatihah itu di bagian awal Al-Quran? Pasti ada maksudnya dong gitu. Gak bakal nggak ada maksudnya. Nah, kita mencoba mencari tahu kenapa sih gitu. Oke, kita lanjutkan ke dalam kitabnya. Di situ disebutkan di di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, musannif muallif Kyai Afifuddin Dimyati memberikan makna, menjelaskan bahwa abtadi'u qiraati mutabarrikan bismillahilladzi huwal awwal wal akhir. Aku memulai, aku pembaca, siapapun itu, ya karena Al-Quran diturunkan kepada kita kan, untuk kita gitu. Emang pedoman buat siapa kalau bukan buat kita gitu. Apakah buat orang muslim doang? Kan jawabannya enggak juga, karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, mau itu muslim mau itu non muslim. Berarti Al-Quran kan juga gitu. Jadi kitabnya sebenarnya nggak cuma buat manusia doang, buat manusia doang, buat orang muslim doang gitu. Abtadi'u qiraati mutabarrikan bismillahilladzi huwal awwal wal akhir. Aku memulai bacaanku dengan mengharap barokah, mutabarrikan, kebaikan yang senantiasa bertambah. Memulainya dengan apa? Bismillahilladzi huwal awwal wal akhiru, dengan membaca asma Allah
yang merupakan zat yang pertama dan juga yang terakhir, wa dzahir wal batin, dan zat yang zahir dan juga zat yang batin. Kama qala ta'ala, kenapa musannif menyebutkan atau menafsirkan, memberikan makna bismillah ini dengan sedemikian, ya karena memang ada ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyebutkan hal yang demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3 itu, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah zat yang pertama, wal akhir yang terakhir, wal zahir zat yang zahir, wal batin dan zat yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in, dan Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu, alimun merupakan zat yang maha mengetahui. Gitu. Oke, lanjutkan man. والذي وسعت رحمته كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Artinya yang mana rahmatnya mencakup segala sesuatu. Oke. Sebagaimana Allah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'. Oke. Lanjutkan. Walladzi kataba ala nafsihi rahmah. Kama qala ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Artinya yang telah menetapkan pada dirinya, pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmah. Sebagaimana dalam firman-Nya, kataba rabbukum ala nafsi rahmah ke akhir. Artinya apa kalau ayatnya? Yang mana Tuhan kamu yang menetapkan pada dirinya, yaitu sifat rahmat, bahwasanya barang siapa di antara kalian yang melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian bertobat setelah melakukan kejahatan dan bertobat Waslaha dan memperbaiki diri, Innahu ghafurur rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Rahim. Oke. Sebentar. Ayat ini cukuplah sebagai penjelas teman-teman bahwa memang salah satu sifat yang berkali-kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran adalah sifat rahmatnya, dimana tidak rahmat ketika yang mungkin sering kita lihat di medsos gitu ya, malam hari atau seharian penuh kita banyak melakukan dosa, kemudian kita tidur bergelimang dosa, berselimut kesalahan gitu kan, bahasa apa ini? Tapi Allah masih masih dengan, ya kalau bahasa kitanya dengan lapang dada, kalau bahasa kitanya mau membangunkan kita di pagi hari, memberikan kita nafas lagi, masih memberikan kita nikmat untuk bisa hidup lagi, padahal kemarin kita baru saja durhaka pada Allah. Coba kalau itu manusia gitu ya, dikasih beasiswa, bukannya belajar yang bener, malah main-main, dicabut itu beasiswanya besok. Kan gitu. Makanya rahmati wasi'at kulla syai'. Dan seharusnya nanti juga dibahas yang teman-teman juga di rumah juga mungkin sering mengartikan atau sering membaca tafsir, atau mungkin anak-anak teman-teman yang juga alumni pesantren ketika menerjemahkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, itu biasanya ada dua perbedaan cara mengartikan, di mana Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang memberikan rahmat tidak pandang bulu untuk semua makhluknya, untuk orang yang muslim dan juga non muslim,
semuanya dikasih rahmat oleh Allah. Rahmat berupa apa ya? Kenikmatan yang kita tahu setiap hari ini, nikmatan untuk bisa bicara, untuk bisa melihat, bisa bernafas, bisa makan, gitu dan lain sebagainya. Sedangkan Ar-Rahim merupakan sifat rahmat Allah yang hanya khusus diberikan kepada orang Muslim. Nikmat berupa apa ya? Nikmat untuk masuk Islam, untuk bisa menjalankan ibadah. Apa namanya, di tafsir-tafsir yang lain disebutkan bahwa nikmat ini hanya akan didapatkan orang Muslim di akhirat kelak nanti, ya karena orang Muslim punya hak untuk masuk surga, gitu kan? Oke. Oke. Tadi sudah dibaca terjemahan juga sama Bang Harman. Oke, kita lanjutkan saja, Man. Qala al-Imam An-Nahas An-Sya'bi qala kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'a kutubin kana yaktubu bismika Allahumma falamma nazalat bismillahi majriha kataba bismillah. Artinya, Imam An-Nahas dari Asy-Sya'bi berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata menulis sebuah surat arba'ah, menulis 4 surat surat bukan surah, menulis surat. ya. Bahwasanya Nabi SAW menulis 4 surat, yang mana dalam surat itu beliau menulis dengan kalimat bismika Allahumma. Ya, jadi di awal surat itu ya. Biasanya kan kalau kita nulis surat pengantar kemana itu kan yang terhormat, nomor, tanggal gitu. Nah, surat dari Nabi Muhammad dulunya diawali dengan bismika Allahumma. Gitu. Kemudian falamma nazalat bismillahi majriha kataba bismillah. Artinya, maka ketika turun ayat yang berbunyi bismillahi majriha, maka Nabi Muhammad SAW menulis dengan kalimat bismillah. Ya, yang awalnya bismika Allahumma, kemudian seterusnya semenjak itu diganti dengan bismillah. Kemudian falamma nazalat qul ud'ullaha aw ud'ur rahman kataba bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ketika turun ayat yang berbunyi qul ud'ullaha aw ud'ur rahman kataba bismillahirrahmanirrahim, beliau menulis dengan bismillahirrahmanirrahim dengan tambahan ar-rahman. Oke. Terus falamma nazalat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kataba bismillahirrahmanirrahim. Oke. Artinya, ketika turun ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman dan akhirnya, Nabi menulis dengan kalimat yang sempurna itu bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sesuai dengan ayat pertama, ayat kedua dari Al-Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya, ayat pertama. Oke. Lanjutkan, Dar. Di next. Oke, itu tadi ayat pertama ya. Berarti kita lanjutkan ke ayat kedua. Mungkin bisa di zoom, Dar. Kelihatan. Ayo, kan? Karena ada kitabnya nanti. Kan di situ. Qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wal makna alhamdu khalisan lillahi ta'ala. Falahu wahdahu alhamdu fis samawati wa fil ardi. Kama qala ta'ala walahul hamdu fis samawati wal ardi. Oke, artinya maksudnya adalah alhamdu, segala puji murni atau hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan baginya lah pujian baik itu di langit maupun di bumi. ya. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walahul hamdu fis samawati wal ardi. Oke. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, bahwa dalam tafsir ini muallif menuliskan tafsirnya tidak semata-mata karena dasar pendapatnya saja, istilahnya hanya hanya elaborasi saja gitu dari penafsiran murni beliau, tapi beliau
berdasarkan pada ayat lain yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa walahul hamdu fis samawati wal ard. Allah itu memiliki atau segala pujian di langit maupun di bumi itu semuanya adalah milik Allah. Pujian di langit dan di bumi itu maksudnya apa? Apakah ada makhluk di langit? Di langitnya ini apakah langit yang kita ketahui atau mungkin jangan-jangan ada alien?